Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan alat buatan saya sendiri, yaitu yang saya beri nama book variable atau power supply variable. Ini untuk beberapa versi, ada 10 ampere yang terbaru dan 8 ampere versi 1, dan ada lagi 8 ampere versi 1.1, dan ada lagi 5 ampere. Kenapa 8 ampere ada 2? Perbedaannya di apa? Yaitu ada di pengatur ampernya. Kenapa yang lain tidak ada? Berarti yang lain diambilkan dari ampere maksimal. Jadi kalau kemampuan alat ini 10 ampere, jadi maksimalnya yaitu 10 ampere. Meskipun sebenarnya kemampuan alat ini di atas 10 ampere, jadi tetap saya tuliskan untuk spesifikasinya di minimal 10 ampere, karena modul yang saya gunakan dari keseluruhan produk saya ini menganut modul step down, bukan step up. Jadi langsung saja ya fitur-fiturnya ya saya jelaskan ya. Di samping sebelah kanan ini tertera atau saya pasang sebuah soket DC, dimana ini digunakan untuk input atau supply tegangan, karena alat ini tidak akan berfungsi tanpa menggunakan supply atau input tegangan. Misalkan adaptor seperti ini, adaptor laptop. Dan sedikit saya beritahukan, kalau ingin membeli alat saya, mampir saja ke lapak saya, yaitu di Bukalapak dan Tokopedia juga ada nama lapak saya, yaitu Happy Spasi DT, bukan titik DT, spasi DT. Dan kembali lagi ke fitur-fiturnya. Ini untuk input atau supply tegangan DC nya, dan ini untuk tegangan powernya. Langsung saja ya saya praktekkan ya. Di sini saya menggunakan adaptor laptop, sudah saya ukur tegangannya di 19,3 volt, dan untuk arusnya 3,42 ampere. Saya pasangkan ya, saya colokkan ya. Ini tombol powernya sudah nyala, displaynya 1.4 volt. Perlu Anda ketahui, untuk display yang saya gunakan untuk spesifikasinya, kemampuan arus yang dia baca hanya sampai di 10 ampere, meskipun kembali seperti tadi, modul untuk displaynya ini sendiri, display digitalnya ini mampu membaca di atasnya 10 ampere, tapi kemampuan rata-rata alat display ini hanya di 10 ampere sampai 100 volt. Jadi karena ini menggunakan adaptor laptop 19,3 volt, tegangan maksimalnya di 19,3 volt, tegangan minimalnya 1,4 volt. Dari keseluruhan alat ini, tegangan minimalnya di 1,4 volt, bukan 0 volt. Biasanya saya gunakan alat-alat ini untuk alat penghancur short atau alat pengganti baterai. Saya contohkan di sebuah handphone, misal handphone bertegangan 3,8 volt seperti ini, 3,8 volt. Akan tetapi kalau untuk penggunaan sebagai analisa short atau penghancur short, saya sarankan jangan di 3,8 volt, mending di bawah 3,8 volt, misal 3 volt, 2,5 volt, seperti itu.
Kemungkinan kalau masih belum kelihatan shotnya atau komponennya terbakar, bisa naikkan sedikit-sedikit, misal di 3,3 seperti itu ya. Jadi untuk togel ini ketika diarahkan ke kiri, yang terhubung dengan togel ini yaitu display, potensiometer atau voltnya atau pengatur volt, dan probe plus output dan ground output. Jadi output yang dihasilkan sudah tertera di digital ini, dan ketika kita select ke kanan maka display akan berubah 0. Dia akan berubah berfungsi sebagai pembaca, yaitu untuk yang berhubungan dengan display ini, display, togel, dan probe kuning atau tes. Kenapa saya kasih nama tes? Karena saya manfaatkan daripada nganggur, jadi saya tambahkan togel sebagai pemutus penghubung antara output dengan display, dan saya hubungkan dengan tes ke display. Jadi dia bisa difungsikan sebagai pengganti avometer atau alat ukur tegangan. Saya contohkan ya, saya akan ukur tegangan yang dikeluarkan oleh modul step down ini. Saya select ke kiri ya, terlebih dahulu ya. 1,4 volt. Apakah persis tidak ada bedanya? Pastinya tidak akan ada bedanya. 1,4 volt. Oke, akan saya naikkan 2,9 volt. 2,9 volt. Jadi ketika kita mengukur sisa tegangan baterai, bisa kita hubungkan seperti ini. Saya akan menggunakan alat probe pencapir sini. Ada plus, ada min ya. Jual juga, ada juga di lapak saya. Saya akan pasangkan seperti ini. Salah. Jadi saya gunakan untuk mengetes tegangan baterai. Sisa berapakah baterai ini? 2,8. Tegangannya yaitu di min ke min ya, plus ke plus, 2,8 volt. Misal kita ingin mengukur apakah sebuah tegangan adaptor, misal tegangan adaptor. Di sini saya ada sebuah LED ya, akan saya coba ukur ya. Nggak sampai. Maaf untuk LED-nya nggak nyampe. Di sini ada sebuah adaptor 12 volt kurang lebih, akan saya coba ukur ya. Ini plus masuk ke dalam plus ground. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh adaptor ini di 8,9 volt seperti itu. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi kalau untuk penghancur shocknya kita colokkan ke sini atau untuk suplai tegangan. Jadi perlu saya perjelas juga apa fungsinya alat ini. Untuk alat tambahan ini yaitu sebagai untuk alat tambahan pengecekan di komponen SMD, misalnya seperti HP, TV LED atau laptop, cukup bermanfaat. Bahkan untuk mesin atau handphone yang menggunakan baterai tanam
bisa kita gunakan sebagai injek tegangan baterai yang drop, misal seperti ini. Contohkan, tadi baterai ini sisa di 2,8 volt, jadi saya akan injek tegangan ke baterai ini di atas 2,8 volt, misal di 3,4 volt misalnya. Maka cara injeknya kita samakan seperti tadi caranya, min ke min, plus ke plus seperti ini. Arus akan terus berkurang, berarti ada perpindahan arus ke baterai ini. Selama beberapa detik kita akan coba ukur kembali tegangan baterai ini di berapa volt. Akan ada perubahan. Ketika nilai arus mulai turun, kita naikkan lagi pelan-pelan, jangan sampai melebihi 5 volt. Ini harus bertambah lagi karena volt saya naikkan, jadi ini cukup sangat membantu. Sudah ya, kondisi untuk cek tegangan meskipun ini dalam volt tinggi tidak masalah, tidak ada hubungan dengan drop test. Kita tes ya, apakah bertambah dari 2,8 tadi. Pastinya bertambah, sekarang sudah menjadi 3,3, jadi sangat cukup membantu untuk kita. Seperti itu ya. Jadi kemampuan arusnya ini tadi belum saya coba ya, saya praktekkan ya. Jadi biasanya kalau saya injek di bawah 3 volt. Kalau untuk analisa short, kita cek apakah dia mampu mengeluarkan arus sampai 8 volt, 8 ampere mah. Ternyata mampu dengan hanya menggunakan input 3,42 ampere. Kita naikkan di tegangan 3 volt, 3,5 volt, harusnya bertambah. Perlu saya ingatkan, untuk alat atau produk buatan saya, untuk yang versi 8 ampere paling bandel, meskipun 10 ampere juga bandel, dan 5 ampere saya cenderung tidak rekom. Kalau untuk analisa short, saya cenderung untuk yang 5 ampere untuk digunakan sebagai input tegangan atau pengganti baterai saja, seperti itu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.